Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Ban Besar, channel yang membahas seputar kesehatan dan hiburan ya teman-teman ya. Pada konten kali ini saya ingin membahas tentang penyakit kram ya teman-teman ya. Terkadang yang namanya kram itu kita sering tiba-tiba ya, tidak disangka, tidak diduga, tahu-tahu kejang otot kita ya. Nah, penyakit kram ini jangan dianggap remeh ya teman-teman ya. Kram ini bisa mengindikasikan gejala penyakit-penyakit yang berbahaya juga ini ya teman-teman ya. Kejang otot pada kaki adalah berkontraksi otot-otot betis atau otot-otot telapak kaki secara tiba-tiba ya. Otot sendiri merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat penggerak ya teman-temanku semua ya. Sebab kita memang perlu sekali memperhatikan ciri-cirinya hal-hal seperti itu agar bisa nanti kita tanggulangi dengan secara alami atau dengan obat-obat paten ya teman-teman ya, sehingga kita tidak terpuruk ke dalam penyakit yang lebih besar lagi ya. Inilah ya teman-teman ya. Apakah kaki yang sering kram itu berbahaya? Tentunya kaki yang sering kram itu berbahaya. Meski sebenarnya kram pada otot kaki adalah hal yang lumrah, namun frekuensi terjadinya yang sangat dan sering dapat menjadi gejala penyakit yang lebih berbahaya seperti penyakit jantung dan stroke ya. Pasalnya, kram kaki biasa terjadi tanda-tanda adanya penyakit arteri veriler yang bisa berisiko pada kesehatan jantung dan otak ya teman-teman ya. Apa penyebab kram yang ada pada tangan dan kaki? Sirkulasi tubuh tidak lancar. Kondisi ini terjadi saat tubuh kita memiliki asupan darah yang cukup. Akibatnya sirkulasi darah yang tidak lancar akan menghambat kerja sel hingga menyebabkan sel mati. Salah satu gejalanya dirasakan oleh kita adalah kram otot ya teman-teman ya, termasuk pada tangan, lengan dan kaki. Nah, apa perbedaan kram otot dan kesemutan? Kalau kram adalah kondisi saat di bagian dari tubuh kita itu mengalami pengerutan otot secara tiba-tiba, menyebabkan nyeri ya, menyebabkan nyeri loh teman-teman ya. Sedangkan kesemutan adalah suatu kondisi saat bagian tubuh yang hilang rasa dan rasanya seperti ditusuk-tusuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Perlu kita ketahui dan kita pahami juga hal-hal seperti itu jangan kita anggap sepele ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita menganggap hal-hal yang berbahaya itu menjadi sepele. Pola hidup yang malas ya, bergerak bisa jadi penyebab kaki kita kram saat tidur ya. Otot kaki jarang digunakan, tidak mengalami kontraksi atau relaksasi, dan lama-kelamaan menjadi kaku. Ini juga penyebab munculnya kejang otot saat kita tidur loh. Kadang-kadang kita waktu tidur itu narik-narik kaki ya, tahu-tahu kaki kita kram ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tahan itu sampai jerit-jerit itu di tempat tidur pada waktu di tengah malam ya teman-teman ya. Dan berikut ini juga indah, dan ini penyebab adalah masalah tangan dan kaki yang kram, antara lain itu juga bisa disebabkan oleh asam urat yang tinggi. Nah, ketika asam urat sudah menyebabkan pembengkakan dan nyeri di sendi, penerima asam urat bisa jadi tiba-tiba mengalami kram, terutama di bagian kaki. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa kaku yang berkepanjangan yang dirasakan baik ketika kita sedang kambuh atau bahkan beberapa saat setelah
kita tidak dalam keadaan kram ya teman-teman ya. Nah, itu dehidrasi. Dehidrasi itu dapat memicu kram otot dan tangan kaki. Sebab ya saat tubuh kita kekurangan cairan, sel-sel tubuh kita tidak dapat berkoordinasi dengan baik sehingga nantinya menyebabkan keseimbangan elektrolit yang mengatur kontraksi otot. Alhasil kontraksi otot itu menjadi tidak sinkron ya, dan menyebabkan kram pada otot kita termasuk pada tangan. Nah seperti itu ya teman-teman ya, wajib dan kita pahami. Sebab kita memang benar-benar di dalam kesehatan ini kita harus mengenal dan memahami apa itu penyakitnya ya. Jadi kalau kita sudah mengerti dan memahami serta mengenali penyakit atau gejala-gejala penyakit yang menyerang tubuh kita, insya Allah kita bisa mengatasinya dengan cara yang perlahan ya. Lebih baik kita menjaga daripada nanti kita sampai mengobati dan kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ada juga itu ya, asupan magnesium itu rendah. Jadi asupan magnesium pada tubuh kita itu rendah, maka mengakibatkan kita ini sering terserang kram. Jika asupan magnesium di dalam tubuh tercukupi, mineral ini dapat membantu menjaga kekuatan dan merelakskan otot-otot tubuh. Jika tidak tercukupi, rendahnya asupan magnesium di dalam tubuh kita menyebabkan kram pada tangan. Nah itu kalau kita kram pada tangan ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita wajib memahaminya. Walaupun lewat YouTube seperti ini, ya saya pun berharap kepada teman-teman semua semoga bermanfaat dan bisa meringankan